Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi kali ini kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil analisa kasus Pondok Pesantren Al Zaitun dengan teori komunikasi. Dengan saya sendiri, Winasita Tajilaksono sebagai moderator. Halo, saya Irsyad Fadilah. Saya Faisal Ridho. Saya Mela Syakira Hanifah. Saya Syabina Rita Septiani. Kasus Al Zaitun Pondok Pesantren sesat. Next, Dok. Latar belakang kasus Pondok Pesantren Al Zaitun tengah menjadi sorotan publik. Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini diduga memiliki ajaran yang menyimpang. Panji pun telah diperiksa kepolisian untuk dimintai keterangan. Adapun Ponpes Al Zaitun terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ponpes tersebut didirikan pada 1 Juni 1993 dan resmi memulai pembelajaran pada 1 Juli 1999. Mengutip dari mui.or.id, sederet kontroversi dari Ponpes Al Zaitun ini sebenarnya sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui pembentukan tim penelitian khusus sudah mengungkap sederet fakta dan temuan pada 2002 terkait pesantren ini. Peneliti MUI melakukan kerja keras selama 4 bulan. Kajian pusaka dari dokumentasi dilakukan dengan mengambil semua sumber yang memberikan informasi komprehensif terhadap sejarah, latar belakang berdirinya MAZ ini, serta sistem pendidikan MAZ. Kontroversi Ponpes Al Zaitun itu ternyata bersangkut erat dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang dipahaminya. Bahkan beberapa pihak menilai pesantren ini sesat dan berbahaya. Next, Dok. Ponpes Al Zaitun mendapat sorotan sejak April 2023 lalu, ketika video yang beredar di dunia maya memperlihatkan jemaah perempuan berada di saf terdepan di belakang imam saat sholat Idul Fitri. Pemimpin Ponpes Panji Gumilang berdalih bahwa praktik tersebut merupakan mazhab Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sejak saat itu, beberapa kontroversi Al Zaitun terus dibahas warga internet. Beberapa di antaranya meliputi azan yang berbeda hingga salam Yahudi. Ken Setiawan, mantan anggota NII yang menjadi pengurus teritorial NII Komandemen Wilayah 9, mengatakan hal-hal yang mengemukakan terkait pesantren Al Zaitun ini sudah terjadi sejak dahulu. Next, Dok. Dia menyebut Al Zaitun mengadopsi ajaran NII yang dipadukan dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan yang dilanjutkan oleh Malia Syakira. Stimulus respon dalam psikologis komunikasi adalah hubungan antara rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada individu dan respon yang dihasilkan oleh individu tersebut. Ini menunjukkan bahwa respon yang dihasilkan oleh individu dapat dikondisikan atau dipelajari melalui asosiasi stimulus respon. Teori stimulus respon John Sejarah.
Analisis keterkaitan kasus dengan komunikasi stimulus respon. Keterkaitan kasus dengan teori stimulus respon, di sini pemimpin dari Pondok Pesantren Al Zaitun atau Panji Gumilang beranggapan bahwa ajaran atau rangsangan yang dia berikan selama ini kepada para santri atau jamaahnya adalah hal yang benar. Akan tetapi, respon masyarakat luas terbanding terbalik, sehingga banyak yang tidak menyetujui ajaran pondok pesantren ini dan dianggap sebagai penistaan agama. Selanjutnya, komunikasi politik. Komunikasi politik mengacu pada proses komunikasi yang terjadi dalam konteks politik. Ini melibatkan pertukaran pesan, informasi, dan ide antara aktor politik seperti politisi, partai politik, pemerintah, pemilih, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku individu atau kelompok terkait isu politik atau keputusan politik tertentu. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi politik. Yang pertama ada kampanye pemilihan. Komunikasi politik menjadi sangat penting selama periode kampanye pemilihan. Politisi dan partai politik menggunakan strategi komunikasi untuk mempengaruhi pemilih dan memenangkan dukungan mereka. Ini melibatkan penyampaian pesan melalui pidato, iklan politik, materi kampanye, debat, pertemuan publik, dan medsos. Yang kedua ada pembagian peran. Politisi sering memberikan pidato dan menyampaikan pesan publik untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Pidato politik dapat digunakan untuk mengungkapkan visi, ideologi, kebijakan, dan tujuan politik tertentu. Komunikasi publik juga melibatkan interaksi langsung dengan pemilih melalui pertemuan publik, forum diskusi, atau wawancara media. Yang ketiga ada media massa. Media massa memainkan peran penting dalam komunikasi politik. Politisi dan partai politik menggunakan media massa seperti televisi, surat kabar, radio, dan media online untuk menyampaikan pesan mereka kepada halayak yang lebih luas. Mereka juga berinteraksi dengan wartawan yang menghadiri wawancara atau konferensi pers untuk menyampaikan pesan politik mereka. Yang keempat ada media sosial. Dalam era digital, media sosial telah menjadi saluran komunikasi politik yang penting. Politisi dan partai politik menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk berinteraksi dengan pemilih, menyampaikan pesan politik, memobilisasi dukungan, dan mempengaruhi persepsi publik. Yang kelima ada debat dan diskusi politik. Debat dan diskusi politik merupakan bentuk komunikasi politik di mana para politisi berdebat atau berdiskusi tentang isu-isu politik tertentu. Tujuannya adalah untuk memperjelas pandangan, membandingkan kebijakan, dan mempengaruhi pendapat publik. Debat politik dapat diadakan dalam forum publik, debat televisi, atau debat langsung di parlemen. Awal lahirnya komunikasi politik dirintis melalui 4 tradisi penelitian atau studi mengenai satu propaganda, yang kedua tentang studi voting behavior, dan yang ketiga adalah studi tentang efek atau pengaruh media, dan yang keempat studi tentang hubungan pers, pemerintah, dan pendapat. Selanjutnya, analisis keterkaitan kasus dengan komunikasi politik. Dalam kanal berita tersebut, bahwasannya ada isu bahwa Panji Gumilang selaku pendiri Ponpes Al Zaitun ini adanya eksistensi backing dari sosok Pak Kumis yang disebut ex pejabat tinggi negeri serta satu pejabat tinggi istana. Namun ini masih dugaan. Sumber dana yang disuntik dari dua sosok petinggi negara, Panji Gumilang memberikan pernyataan bahwasannya pertanyaan tentang adanya isu backing ini telah disampaikan oleh pihak penyidik.
Selanjutnya, komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merujuk pada upaya untuk mempengaruhi pandangan, sikap, keyakinan, atau perilaku seseorang melalui penggunaan argumen dan pesan yang dirancang untuk meyakinkan atau mempengaruhi mereka. Tujuan dari komunikasi persuasif adalah untuk mengubah atau memperkuat pandangan dan perilaku individu dengan mengajukan argumen yang kuat dan meyakinkan. Ada beberapa elemen komunikasi persuasif, yaitu pertama, tujuan. Komunikasi persuasif memiliki tujuan spesifik seperti mengubah sikap seseorang terhadap sesuatu isu, mempengaruhi pemikiran mereka, atau mendorong tindakan tertentu. Tujuan ini dapat mencakup konversi keyakinan, perubahan sikap, mendapatkan dukungan, atau mempengaruhi keputusan. Yang kedua, argumen. Argumen yang efektif merupakan elemen kunci dalam komunikasi persuasif. Argumen tersebut harus didasarkan pada bukti, logika, dan fakta yang relevan. Argumen dapat dikembangkan melalui penggunaan data, contoh, analogi, studi ilmiah, atau testimoni. Mempertimbangkan audiens dan memahami argumen yang paling mempengaruhi mereka juga penting dalam komunikasi persuasif. Tiga, daya tarik emosional. Emosi dapat menjadi kekuatan persuasif yang kuat dalam komunikasi. Pesan persuasif sering sekali mencoba membangkitkan emosi seperti rasa takut, kegembiraan, harapan, atau belas kasihan. Untuk mempengaruhi audiens, emosi yang kuat dapat meningkatkan keinginan dan motivasi individu untuk mengubah pandangan atau perilaku mereka. Anggap otoritas atau pengetahuan yang relevan, pesan persuasif cenderung lebih efektif. Kredibilitas dapat terkait dengan reputasi, pengalaman, keahlian, atau jabatan seseorang. Penggunaan strategi komunikasi. Ada berbagai strategi yang dapat digunakan dalam komunikasi persuasif, termasuk penggunaan teknik retorika, penggunaan cerita atau narasi yang kuat, identifikasi dengan audiens, pembangkitan rasa ketergantungan, dan penekanan pada kepentingan bersama. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang memiliki tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan persuasif. Analisis keterkaitan kasus dengan komunikasi persuasif. Dalam sejumlah video yang beredar, bahwasanya Panji Gumilang menyampaikan beberapa hal yang menimbulkan polemik. Salah satunya dengan memperbolehkan pengikut untuk sholat tanpa merapatkan safnya, dan juga jamaah perempuan sejajar dengan laki-laki. Pada saat yang bersamaan, komentar masyarakat terhadap dirinya menjadi negatif, karena ajaran yang dianutnya ini telah menyimpang dari agama. Tentunya, ini merubah cara pandang masyarakat di Indonesia tentang pondok pesantren ini. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok mengacu pada proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih yang tergabung dalam sebuah kelompok. Ini melibatkan pertukaran pesan, informasi, ide, dan emosi antara anggota kelompok dengan tujuan mencapai pemahaman bersama, koordinasi tindakan, dan mencapai tujuan kelompok. Interaksi antara beberapa karakteristik komunikasi kelompok. Interaksi antar anggota. Komunikasi kelompok melibatkan interaksi aktif antara anggota kelompok. Mereka berbagi informasi, berdiskusi, saling mendengarkan, dan merespon pesan dari anggota kelompok lainnya. Yang kedua, struktur dan norma kelompok. Setiap kelompok memiliki struktur dan norma tertentu yang mengatur bagaimana komunikasi berlangsung. Struktur ini dapat melibatkan pemimpin kelompok, peran yang ditetapkan, atau hierarki komunikasi.
Norma kelompok mencakup aturan, nilai-nilai, dan norma yang mempengaruhi cara anggota berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga ada tujuan bersama. Komunikasi kelompok dilakukan dengan tujuan bersama untuk mencapai hasil atau tujuan kelompok yang telah ditetapkan. Ini bisa berupa penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, pencapaian proyek, atau penyelesaian konflik. Empat, ada proses pengambilan keputusan. Komunikasi kelompok seringkali melibatkan proses pengambilan keputusan kolektif, di mana anggota kelompok berdiskusi, bertukar informasi, mempertimbangkan opsi, dan mencapai kesepakatan bersama. Komunikasi efektif ini sangat penting dalam proses ini. Yang kelima ada pembagian pesan. Dalam komunikasi kelompok, anggota seringkali memiliki peran yang berbeda. Ini bisa menjadi pemimpin kelompok, fasilitator diskusi, ahli di bidang tertentu, atau orang bertanggung jawab untuk mengorganisir dan mengarahkan komunikasi kelompok. Yang keenam ada dinamika kelompok. Komunikasi kelompok juga dipengaruhi oleh dinamika kelompok seperti berhubungan antara anggota, kepercayaan, konflik, dan dinamika kekuasaan yang mungkin muncul dalam kelompok. Dinamika ini dapat mempengaruhi cara komunikasi berlangsung dan bagaimana anggota kelompok berinteraksi. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kuliah daring. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori komunikasi kelompok. Oke, adapun capaian pembelajaran dari perkuliahan materi hari ini yaitu kami sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa mampu mengidentifikasi dan bisa menjelaskan berbagai perspektif teori komunikasi kelompok yang nanti akan saya jelaskan. Analisis keterkaitan kasus dengan komunikasi kelompok. Keterkaitan kasus dengan teori komunikasi kelompok ialah di mana Panji Gumilang sebagai penggerak atau pemimpin dalam pesantren Al-Zaitun yang melakukan ajaran praktik keagamaan menyimpang di mana sistem pengajaran agama dalam pesantren Al-Zaitun tidak sesuai dengan rukun Islam. Lalu ajaran ini menjadi sorotan publik dan masuk ke dalam penistaan agama. Awal mula ajaran ini dari ide kompartemen 9 NII karena sebelumnya pesantren Al-Zaitun bernama Yayasan NII. Lalu pemerintah tidak akan menghilangkan Ponpes Al-Zaitun melainkan dibina ke ajaran yang lebih benar, sehingga para santri di sana menjadi tanggung jawab Kemenak. Ya, tutup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.